Hubungannya selama ini baik-baik, bahkan sering transfer kok, ngasih mobil juga kok. Yang jelas begini, yang jelas saya tidak akan mengajukan gugatan itu tanpa ada bukti yang kuat, gitu aja lah. Ya dilihat dulu nanti, ibarat ada halangan, ya kalau pihak tergugat itu kan tidak wajib. Kabar mengejutkan datang dari penyanyi Denada. Secara tiba-tiba, namanya menjadi perbincangan hangat dan menuai sorotan tajam. Tentu, semua itu tidak terjadi tanpa alasan yang kuat. Pasalnya, belum lama ini Denada telah digugat secara perdata oleh seorang pemuda asal Banyuwangi bernama Resa Rizky Rosano yang mengaku sebagai anak biologisnya. Gugatan tersebut dilayangkan pihak Resa terkait dugaan penelantaran anak dan menuntut pengakuan sebagai anak biologis Denada. Lewat kemunculannya, Resa menjelaskan jikalau gugatan ini ia layangkan lantaran merasa keberadaannya sebagai anak kandung tidak diakui. Dan hak-haknya pun tidak terpenuhi. Lantas, seperti apakah reaksi pihak kuasa hukum Denada terkait gugatan yang dilayangkan Resa? Kalau gugatannya itu kami belum membaca penuh ya, soalnya masih sidang pertama, terus di panggilan itu juga tidak dilampirkan gugatan, jadi kita minta di dalam persidangan kemarin itu. Jadi ya minta langsung mediasi, gak sempat baca. Cuman taunya ya dari statement pengacara lawan, katanya penelantaran itu dah, kalau tidak salah. Responnya itu bingung, kok ada panggilan sidang tidak dilampiri surat gugatan. Tolong dicatat itu ya. Nah, karena ada surat panggilan satu lembar, makanya ya kita kan harus minta surat gugatan secara utuh. Apa sih yang diminta, apa sih masalahnya. Nah, itu baru aku minta Kamis kemarin. Dikasih sama majelis hakim, langsung disuruh untuk mediasi. Dalam mediasi pun saya belum sempat baca. Itu kan cuma menentukan kapan para pihak untuk dipertemukan untuk islah. Ya udah gitu dong. Rencananya Kamis depan ini mau mediasi. Yang jelas begini, yang jelas saya tidak akan mengajukan gugatan itu tanpa ada bukti yang kuat, gitu aja lah. Hubungannya selama ini baik-baik, bahkan sering transfer kok, ngasih mobil juga kok. Tiba-tiba mamanya siapa itu? Mamanya Denada, Mbak Denada ini meninggal, Bu Emilia itu almarhum. Tiba-tiba ini, wah, Mbak Denada juga ya kaget, ada apa kan segitu. Terus kemarin saya kirim gugatannya, dibaca sendiri aja Mbak. Cuman Mbak Denada mengelak gitu. Apa nggak ada kayak udah menafkahi apa gimana. Bahkan yang menafkahi itu Emil juga almarhum. Ya itu sekarang kan masih proses mediasi nih, ya toh. Nanti kalau sudah selesai mediasi mungkin akan saya buka sejelas-jelasnya nanti. Karena kalau sekarang masih terlalu prematur ini. Dalam kesempatan yang sama, Muhammad Iqbal selaku kuasa hukum dari pihak Denada pun tak menampik bila langkah hukum ini berhasil menyisakan rasa kecewa dalam hati sang klien. Khususnya terkait turut penggugat 2 dalam gugatan tersebut, di mana turut penggugat 2 disebut-sebut merupakan pihak dekat yang tak lain adalah paman dari Denada sendiri. Hal itulah yang akhirnya membuat pihak Denada sedikit merasa kecewa. Ditambah lagi, pasca kepergian almarhumah Emilia Contessa sang ibunda, sosok turut penggugat 2 merupakan keluarga satu-satunya dari Denada. Lantas, seperti apakah ungkapan kekecewaan Denada berdasarkan penjelasan sang kuasa hukum? Ya ada biasa aja, cuman sedihnya itu kok. Orang yang harusnya jadi ayah
apa ya, ayahnya Mbak Denada secara keluarga itu Mbak, ada apa? Oh iya, iya, iya. Itu kok malah melakukan gugatan kayak gini, apa maksudnya gitu. Kalau masalah itu Mbak ya, Mbak Denada sedihnya lebih ke arah gini, kan saudara-saudara mamanya itu sudah tidak ada semua, tinggal satu tok ya, Pak Dino ini yang seharusnya jadi pengganti sebagai ayahnya Mbak Denada kan. Kok malah gini gitu. Kok harusnya sebagai panutan, sebagai apa, kok malah ada gugatan gini. Mbak Denada sedihnya itu. Kemarin sempat telepon sama saya, ini punya siapa lagi? Saudaranya mama kan cuma satu tok ini, tinggal satu. Seharusnya jadi ayah untuk saya, kok malah gini. Sedihnya itu. Kalau lainnya enggak. Menepi sejenak dari kekecewaan mendalam yang dirasakan Denada, pihak penggugat sejatinya juga telah buka suara dan menjawab semua pertanyaan seputar alasan mengapa mereka sampai menempuh langkah hukum. Termasuk juga diantaranya tentang mengapa mereka baru menempuh langkah ini usai 24 tahun lamanya dititipkan Resa. Lantas benarkah langkah hukum ini didasari adanya tekanan psikologis terhadap mereka, serta benarkah pula mulanya pihak penggugat tidak berniat untuk menempuh langkah hukum? Sebetulnya saya tidak ingin mengajukan gugatan ini sebetulnya. Mulai 24 sejak Resa itu dititipkan sampai baru kemarin saya daftaran itu tidak ada keinginan sedikit pun dari kami itu untuk mengajukan gugatan. Akan tetapi pasca Emilia Contessa itu baru meninggal, yang bersangkutan yaitu Resa sendiri baru tahu kalau ternyata dia bukan anak dari Pak Dino Rosanuansa. Itu makanya ketika dia sempat melihat beberapa pemberitaan terkait dengan perjuangannya Denada itu sebagai seorang ibu yang memperjuangkan penyakit adiknya kemarin itu yang namanya Shakira, ya wajar kalau semuanya anak itu akhirnya menjadi sedih dan bertanya-tanya kenapa kok dia tidak mendapatkan perlakuan dan hak yang sama gitu loh. Tetapi yang kemudian menjadi gemas saya untuk mengajukan gugatan itu sebetulnya bukan itu. Ada alasan-alasan yang sebetulnya yang menjadi cikal bakal yang melatar belakangi saya mengajukan gugatan itu, ya, yang tidak bisa saya buka di pers, mungkin nanti baru bisa saya buka ketika mengikuti ritme pemeriksaan persidangan di pengadilan. Yang insya Allah nanti akan membuat gemas sebagian banyak orang kalau semuanya mendengar ceritanya secara pure, ya. Saya berikan garis besar saja, aksentuasinya yaitu adanya penekanan secara psikis kepada ibu saya yang selama 24 tahun memberikan memberikan bantuan untuk mengasuh anak itu, yang sepeser pun tidak pernah terima sama sekali uang jasa dari Denada itu, meskipun beliau sebetulnya nggak pernah minta, gitu loh. Akan tetapi ada serangan dari pihak adiknya Denada itu yang kemudian memicu saya untuk mengajukan gugatan itu. Karena pada waktu itu saya lihat secara psikis dan mental dari ibu saya itu sudah betul-betul sudah sampai hampir pingsan, sampai jatuh sakit gara-gara peristiwa yang melatar belakangi saya ajukan gugatan ini yang mungkin tidak bisa saya sampaikan sekarang itu. Entah apa yang sebenarnya telah terjadi selama ini, hingga kisah pilu perseteruan hukum antar keluarga sampai tidak bisa lagi terelakkan. Namun apa mau dikata, nasi sudah menjadi bubur. Sejak tanggal 26 November 2025 silam, gugatan sudah masuk dan diproses oleh Pengadilan Negeri Banyuwangi. Kini, kedua belah pihak pun telah bersiap untuk bertemu di meja mediasi yang diagendakan jatuh pada tanggal 15 Januari 2026 mendatang. Lantas, seperti apa tanggapan pihak kuasa hukum Denada soal gugatan yang disebut-sebut menyentuh angka 7 miliar rupiah? Serta mungkinkah pula
Denada akan hadir secara langsung pada agenda mediasi? Ya dilihat dulu nanti, ibarat ada halangan, ya kalau pihak tergugat itu kan tidak wajib. Saya membuka peluang kepada teman-teman, apalagi terhadap rival saya nanti di persidangan, yaitu kuasa hukumnya Denada, untuk membuat segala potensi konsekuensi hukum nanti, ya termasuk indikasi ancaman pidana dan sekalipun sudah saya terima nanti itu. Kita ketemu aja nanti itu di pengadilan itu. Kalau masalah itu nanti ya, umpama ada kendala untuk mediasi kan bisa di luar di dalam kan. Fleksibel lah. Ibarat masih sibuk ya belum sempat dilakukan jalan sidang, biar nanti dalam persidangan kan bisa ketemu juga. Tidak dibatasi kalau mediasi. Soal kalah dan menang, sebenarnya gini, saya ini tidak terlalu gigih untuk memperjuangkan terkait dengan kerugian material yang diterima oleh ibu saya. Saya cuma ingin menjelaskan di situ ada peristiwa di mana ada kesalahan, di mana orang itu juga harus bertanggung jawab terhadap kesalahan itu aja sudah. Dan tidak ada satupun orang ya di dunia ini ya yang membiarkan ibunya itu mendapatkan tekanan psikis dan si anak akan diam saja, itu nggak akan. Itu makanya saya ini yang paling gemas dan membuat saya marah itu karena ada serangan secara psikis kepada ibu saya terkait dengan peristiwanya Reza dan Denada ini, itu yang kemudian membuat ibu saya menjadi sakit dan kemudian menjadi hampir pingsan sekalian itu. Kemana itu yang membuat saya gemas. Polemik hukum gugatan perdata soal penelantaran dan pengakuan anak yang diajukan oleh Reza Rizky Rosani terhadap Denada nyatanya telah berhasil menyita perhatian orang banyak. Alhasil, komentar dan pendapat dari berbagai lapisan masyarakat tumpah seketika memenuhi lini masa sejumlah sosial media. Menanggapi perdebatan sengit yang kini muncul, Advokat Agustinus Nahap pun ikut buka suara dan berbagi pandangannya menurut kacamata seorang praktisi hukum. Lantas, seperti apa Agustinus Nahap menyikapi polemik dugaan penelantaran yang kini menimpa Denada? Ya, saya perlu jelaskan bahwa dari sisi hukum ya, pertama bahwa kasus dugaan penelantaran anak yang menyeret nama Denada ini menunjukkan kompleksitas ya permasalahan hukum, sosial, dan juga konteks keluarga Indonesia, baik dari pihak penggugat yaitu si anak sendiri, karena kalau kita bilang anak berarti anak di bawah umur, berarti dia anak, artinya bahwa bukan anak di bawah umur tapi memang anaknya yang diduga adalah ibunya artis Denada tersebut kan. Pertama-tama bahwa penggugat maupun tergugat harus memiliki argumen yang perlu diperhatikan ya. Perlu diperhatikan secara objektif. Contoh dari sisi penggugat itu mengklaim tentang hak yang belum terpenuhi selama puluhan tahun. Ini menjadi dasar yang sah untuk mencari suatu keadilan melalui jalur hukum. Namun, saya perlu jelaskan lagi dari sisi tergugat. Pertanyaan mengenai jalur gugatan waktu pengajuan juga memiliki landas hukum yang juga tidak bisa diabaikan. Ya, makanya saran saya selaku praktisi dan juga pengacara nasional bahwa sebelum mengambil keputusan apapun atau kesimpulan apapun, perlu dilakukan proses hukum yang adil dan juga yang objektif, termasuk pemeriksaan bukti yang kuat terkait dengan hubungan biologis. Ya, hubungan biologis ini harus jelas karena ini bicara tentang masalah anak serta kelengkapan aspek hukum dalam gugatan. Di sini saya juga mau sampaikan atau menyarankan juga bahwa harus juga melakukan langkah-langkah positif seperti mencari solusi ya yang menguntungkan kedua belah pihak. Artinya anak harus juga melakukan hal-hal yang menurut saya penting. Contoh di identitasnya ya, akta kelahirannya, apakah memang di situ ibunya Denada atau bukan. Lalu mungkin ada saksi kunci yang tahu bahwa anak ini adalah anak dari Denada. Yang tiga, bahwa memang sudah ada tes DNA yang menyatakan bahwa si anak ini adalah anak Denada gitu loh. Ini perlu ya, sangat penting untuk soal pembuktian masalah hubungan darah ini kan tidak gampang.
Penjelasan hukum dari advokat Agustinus Nahat tidak berhenti sampai di situ saja. Karena dalam kesempatan yang sama, Agustinus Nahat juga memberikan pandangan dan pendapatnya terkait komentar pihak Denada yang merasa persoalan penelantaran sepatutnya dibawa ke ranah pidana, bukan lewat gugatan perdata. Lantas, bagaimana pandangan Agustinus Nahat? Benarkah pula ada aspek pidana dalam perkara ini? Bisa saja lari ke pidana, tapi kan dia harus membuktikan dulu soal masalah hubungan darah kan. Apa benar dia itu anak daripada seorang Denada atau bukan? Kan harus jelas dulu, makanya tim lawyernya harus terbuka ke publik. Kalau bisa lakukan langkah-langkah upaya hukum seperti ya contoh ya, dia mencari identitas ketika dia dilahirkan di mana. Lalu mungkin orang tua daripada si Denada atau dari tetangga atau mungkin dari yang dititipkan. Karena yang nitip ini kan udah pasti kan ibunya kan. Lalu mungkin karena apa anak ini benar anaknya atau mungkin dia mungkin anak asuh atau anak pungut dan lain sebagainya kan. Si orang tua yang mengasuh pasti paham dan tahu, itu kan bisa jadikan saksi kunci di situ. Secara administratif kan tinggal satu yang kalau tidak bisa dibohongin itu satu tes DNA. Yang kedua datangi rumah sakit yang ketika waktu si ibu melahirkan, karena pasti data di rumah sakit tidak bisa dibohongin. Yang ketiga mungkin saksi-saksi di sekitar, contoh saksi dari bidan, dokter, atau saksi dari keluarga kandung, atau saksi dari si pengasuh ini yang sampai saat ini kan. Karena anak sudah hampir 22 tahun kan, artinya dia sudah tahu lah, dia sudah dewasa, dia sudah mengerti tentang apa yang harus dia perjuangkan agar supaya masa depannya itu kan jelas bahwa dia ini orang tuanya siapa, ibunya siapa, dia anak dari siapa, lahir dalam perkawinan atau di luar perkawinan, kan harus jelas itu. Nah, selesai sudah, Cumi Lovers. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube Cumi Cumi.